sesuatu program itu tidak bisa juga dilepaskan dari anggaran gitu ya. Beberapa hal yang tadi kami bicarakan dengan Pak Menteri Keuangan adalah terkait satu pelaksanaan MBG yang saat ini sudah berjalan. Itu kami laporkan bahwa kami sedang bereskan semua dari 27.485 itu kemudian kami sisir, sudah kami buat surat penetapan SPPG. Jadi SPPG itu dia di mana melayani sekolah di mana aja itu sudah kami tetapkan 27.022. Sisanya ada 463 yang kami suspend dikarenakan itu tidak profilnya tidak lengkap dan lain-lain. Kemudian kami temukan dari 463 yang kami suspend tadi ada 7 atau 17 ya Pak ya, yang semalam itu yang di Jakarta ada 7 ya, ada 7 ternyata dapurnya itu dapur yang sudah lama tidak beroperasi, ada juga dapurnya nggak ada gitu. Jadi ini kami kemudian kami exclude, kami bersihkan, kami suspend secara permanen. Dan kami masih menunggu dari sisanya 463 kami suspend. Kalau tidak ada laporan, kami cek lagi tidak ada, maka bisa disimpulkan bahwa memang itu dapurnya nggak pernah ada atau pernah ada tapi sudah nggak beroperasi lagi. Nah itu tentu saja yang sudah berjalan ini menyangkut dengan penyaluran MBG, ya kan, setiap hari kita salurkan MBG, keperimaan, pelaporan, ini kami bicarakan dengan Pak Menteri Keuangan, terkait juga bagaimana pelaporan keuangannya yang prima, kemudian connect antara sistem aksisnya di Kementerian Keuangan dengan SIPGN di tempat kita. Jadi ini intinya adalah yang tadinya manual-manual ini tidak boleh manual-manual lagi, tapi bagaimana caranya tim yang atau orang yang bekerja di lapangan di dapur itu kemudian dengan sistem dia bisa bekerja dan dipermudah untuk pelaporannya. Yang berikutnya adalah tentu saja kami membicarakan mengenai rencana pelaksanaan MBG di tahun 2027 ya, yang tentu saja Anda semua sudah tahu anggarannya sekitar 240 triliun dan ini kami sudah ada kenapa 240, bagaimana rencana dan lain-lain itu kemudian kami istilahnya brainstorming dengan Pak Menkeu. Jadi Pak Menkeu juga sedikit banyak juga beliau tahu, kami juga detailnya kami tahu sehingga kami brainstorming penyamaan frekuensi dan persepsi di antara saya dengan Pak Menteri dan juga di antara kami Eselon 1, ada Pak Waka, ada Bu Waka dan kita semua dengan Eselon 1 di Kementerian Keuangan. Selain itu kami juga membicarakan mengenai rencana kami untuk membuka atau mengaktifasi dapur-dapur di wilayah 3T yang sudah kami umumkan. Kami berharap di September ini kami akan mulai membuka dapur-dapur di wilayah 3T sebagaimana juga Anda sudah beritahu berdasarkan wawancara media dan lain-lain di waktu yang kemarin. Ada 2.700 yang sudah siap, kemudian kami secara bertahap akan kami buka, termasuk juga membuka dapur-dapur yang memang di situ banyak yang membutuhkan. Kan Anda semua juga sudah tahu ada 13.000 dapur yang dalam antrian. Nah, dalam antrian ini kami sisir. Memang tidak terus kemudian 13.000-nya buka semua, enggak ya. Itu kan baru ada juga yang masih titik. Nah, titik itu kemudian kami exclude. Nah, mana-mana yang sudah siap itu akan kami aktivasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah itu. Bukan hanya di 3T prioritas, 3T, kemudian pondok pesantren yang memang belum, kemudian termasuk daerah-daerah khususnya di luar Jawa yang memang secara aglomerasi juga memang masih butuh dan dibutuhkan, itu kemudian secara bertahap kami buka. Nah, pembukaan ini kan juga mengandung anggaran, di mana anggaran itu kami sesuaikan dan insya Allah tidak perlu adanya penambahan anggaran yang sekarang di 2026 ini insya Allah bisa kami maksimalkan tanpa ada penambahan anggaran, sehingga kebutuhan MBG bagi wilayah-wilayah yang belum, bagi sekolah-sekolah yang belum, ada yang kirim video ke saya sekolah meminta MBG-nya segera dibuka di sekolahnya, ada yang kirim email, ada yang kirim surat, ada yang kirim DM di sosial media, itu kami lihat, ternyata memang masih banyak juga sekolah-sekolah yang memang belum mendapatkan program makan bergizi gratis, sementara sekolah di sebelahnya atau nggak jauh dari sekolah itu sudah mendapatkan MBG. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan, termasuk juga kami sepakat untuk mentraining kepala SPPG dan juga akuntan di dapur-dapur itu supaya comply terhadap tadi itu digitalisasi antara sistem aksis dengan SPGN, sehingga pelaporan itu yang tadinya mungkin sulit, manual dan lain sebagainya, itu kemudian by system itu kemudian pertanggungjawabannya jelas,
dan mekanisme caranya juga lebih mudah. Kira-kira itu yang Pak, mau penegasan AJG di BGN atau itu di luar anggaran? Itu karena kan 240 itu kan di dalam dana pendidikan ya Pak. Itu di BGN apakah ada alokasi sendiri juga untuk MBG atau 240 itu udah keseluruhan untuk MBG Pak? Sudah ini dong, sudah 240 itu sudah termasuk anggaran untuk operasional BGN-nya. Oke. Jadi kalau nggak salah yang dialokasikan untuk operasional BGN itu sekitar 97%-nya adalah untuk makan, untuk program makannya. Jadi untuk operasional BGN sendiri sebetulnya hanya sekitar 3% dari anggaran itu. Ya, kalau 3 kali 240 ya sekitar 6 T lah, 6, sekian lah. Ya untuk fungsi pengawasan, untuk kemudian monitoring gaji-gaji, termasuk gaji kepala SPPG kan itu kan statusnya P3 kan digaji dari tempat kita, totalnya 30.000 lebih. Nah, jadi yang dipakai untuk dari 240 triliun itu yang dipakai secara rencana kita mau konversi menjadi MBG itu adalah 97% kali 240 triliun. Pak, kalau realisasi for year to date 2026 anggaran yang udah terserap dibuat MBG berapa Pak? Sekarang ini per kemarin ya kalau nggak salah hari apa Bu? 56% per periode per hari kemarin ya. Nah, per hari kemarin sudah 56% ya. Nominalnya mungkin Pak boleh 117 triliun sudah kita serap. 117 triliun dari total anggaran 2026 itu berapa Pak? Total anggarannya kalau nggak salah kita 200 ya. Jadi dari 268 triliun itu kemudian kami sisir, itu kami efisiensikan menjadi 229 triliun. Dari 229 triliun itu terpakailah 117 triliun. Pak, tadi Jadi 260 berapa tadi? 268 triliun menjadi 229 ada efisiensi di situ. Ya. Pak, tadi ada pembahasan soal insentif 6 juta per hari per SPPG nggak sih Pak? Nanti itu itu nanti saya umumkan berikutnya. Lain-lain, sudah cukup. Terima kasih. Itu bakal ikut mengawasi strategi di daerah-daerah itu respon dari Ya, itu termasuk ya pengawasan keuangan tentu saja, termasuk training pengawasan keuangan, termasuk juga kami minta SPPG atau dapur-dapur di 3T itu melibatkan DCKN di Kementerian Keuangan untuk di appraisal sehingga kita tahu kira-kira di 3T itu dapur itu nilainya berapa sehingga nanti itu juga menentukan insentif, menentukan tingkat kemahalan dan lain-lain itu kan kami bicarakan juga sebetulnya. Oke. Gimana Pak kerjasama dengan TNI? Pengawasan keuangan.